kita akan belajar dengan saya ya. Ketemu dengan saya lagi ya, Neri Andi Setiawan di channel Neri Andi Lives. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk membahas ya bersama dengan kalian ya mengenai salah satu tenses ya yang paling sederhana dari semua tenses ya. Itu apa? Yaitu simple present tense ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk memadukan ya simple present tense saya padukan dengan action verb ya. Jadi bagaimana bentuknya dan bagaimana kalimatnya akan saya bahas pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Oke, silakan simak ya. Oke, semuanya teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai what are action verb ya. Jadi apakah action verb itu ya? Saya akan bacakan dulu ya. An action verb explain what the subject of a sentence is doing or has done. Artinya apa? Artinya adalah sebuah action verb menjelaskan bagaimana subjek dari kalimat itu melakukan atau sedang melakukan atau telah melakukan ya. Jadi itu adalah pengertian daripada action verb ya. Kemudian yang kedua adalah this action can be a physical action or a mental action. Artinya apa? Jadi kegiatan itu dapat berupa kegiatan yang bisa dilihat secara fisik atau secara mental ya. Maksudnya secara fisik itu gimana? Secara fisik itu misalnya bisa kamu lihat gitu ya. Kalau mental itu misalnya bisa kamu merasakan, bisa kamu mendengarkan. Itu adalah salah satu bentuk daripada action verb ya. Jadi arti daripada action verb saya ulang lagi adalah explain what the subject or a sentence is going or has done. Jadi artinya adalah menjelaskan bagaimana subjek itu sedang melakukan atau telah melakukan. Itu adalah pengertian daripada action verb. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apa sih artinya daripada simple present tense. Okay, the simple present tense is used to describe habits, unchanging situation, general truth, and fixed arrangement. Oke, artinya apa ya teman-teman semuanya? Oke, artinya adalah simple present tense atau kalimat simple present digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah kebiasaan. Seulang lagi, sebuah kebiasaan, habit. Unchanging situation. Unchanging situation itu artinya adalah situasi yang tidak akan berubah atau situasi yang tetap ya. General truth itu artinya adalah kebenaran umum. Kemudian fixed arrangement itu artinya adalah sesuatu jadwal yang sudah dijadwal dengan tetap ya. Oke, saya akan jelaskan mengenai describe habit. Tahu sendiri kan, jelaskan mengenai kebiasaan. Kemudian kalau our changing situation, misalnya adalah situasi yang tidak akan pernah berubah. Misalnya situasi yang normal, situasinya itu misalnya kegiatan kantor sehari-hari dari pagi sampai dari jam 7 sampai jam 3, itu unchanging situation. General truth itu adalah kebenaran umum, misalnya matahari terbit sebelah timur, kemudian terbenam sebelah barat, itu termasuk daripada general truth. Kemudian fixed arrangement itu artinya penyusunan yang sudah fix ya, misalnya jadwal juga bisa, jadwal kegiatan, kemudian jadwal mata pelajaran sekolah, itu termasuk dalam fixed arrangement. Oke ya, itu adalah pengertian daripada simple present tense teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan mengenai pola atau rumus atau kalimat daripada simple present tense ya. Kalau kita di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ya teman-teman. Yaitu yang pertama, kalau kita menggunakan single subject. Single subject itu ada apa aja? Single subject itu misalnya ada he, she, sama it gitu ya. Kita itu harus menambahkan s, es atau is ya. Seperti apa? Contoh kalimat seperti ini. He eats an ice cream ya, karena di sana ada pakai he, maka setelah it harus kasih s ya. Kemudian she washes the dishes ya, karena di sana itu pakai she, karena subjeknya adalah singular subject, maka washnya harus dikasih es ya. Kemudian yang ketiga adalah the bird. The bird itu bisa kita ganti dengan it. Kenapa? Karena the bird adalah burung. Burung kan binatang. Binatang kan bisa kita ganti subjeknya dengan it ya. The bird is flies in the sky, maka fly-nya harus tambah es ya. Untuk penambahan ini, it, washes sama fleece itu tergantung dengan kaitannya ya. Jadi paling enggak teman-teman itu harus familiar untuk penambahan daripada s atau es ya.
berjalan aja sambil belajar, sambil berjalan kita sambil belajar ya, nggak usah kalian harus saya harus bisa ini, nggak usah. Pokoknya kalau belajar bahasa Inggris itu kalian harus sambil belajar, nanti bisa sendiri ya. Kenapa? Karena kita belajar mengenai bahasa itu berdasarkan tentang kebiasaan kita. Semakin banyak kita biasa kita gunakan ya, kalian pasti akan lancar dan bisa ya teman-teman ya. Jadi gitu ya penjelasan daripada pola daripada simple present tense. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan bahas mengenai pola yang menggunakan plural subject. Plural subject itu misalnya they, we, you, sama I ya. Jadi kalian tidak boleh mengganti verbnya. Jadi don't change verb ya. Contohnya misalnya they caught the fish. Mereka menangkap ikan. You buy a t-shirt. Kamu membeli sebuah kaos. We write a story. Kamu menulis sebuah cerita. The students study English. Murid-murid belajar bahasa Inggris. Saya rasa semuanya sudah jelas kan teman-teman? Oke teman-teman, selanjutnya ini saya akan jelaskan mengenai beberapa contoh kalimat yang menggunakan simple present tense dalam action verb example. Oke, yang pertama, she ran in the park. Artinya apa yo? Artinya adalah dia berlari di taman. Saya ulangi lagi, she ran in the park. Artinya apa? Dia berlari di taman. Contoh yang selanjutnya teman-teman, yaitu the lion jumps through the hoop. Artinya apa? Artinya adalah singa itu melompat melewati hoop atau lingkaran ya teman-teman ya. Saya ulang lagi teman-teman. The lion jumps through the hoop. Artinya singa itu melompat melewati hoop. Teman-teman, selanjutnya ya, contoh saja ya. It flies in the sky. Artinya adalah itu terbang di langit. Saya ulang lagi. It flies in the sky. Itu terbang di langit. Contoh yang selanjutnya teman-teman ya, kalau kita belajar bahasa Inggris nyantai aja ya, nggak usah kalian terburu-buru, nggak usah kalian punya pikiran saya nggak bisa belajar bahasa Inggris, itu salah ya teman-teman. Pelan-pelan, karena apa? Karena kita belajar bahasa. We study language teman-teman. They eat noodles. Artinya apa? Mereka makan mie ya teman-teman. Saya ulang lagi, they eat noodle. Artinya apa? Mereka makan mie. Oke, next example teman-teman. He drinks water. He drinks water. Artinya apa? Artinya dia minum air. Oke teman, selanjutnya teman-teman ya. Simple present tense menggunakan action verb example ya. Sarah swims in the sea. Artinya apa? Artinya adalah Sarah berenang di laut. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Sarah swim in the sea. Artinya apa? Sarah berenang di laut. Oke, contoh selanjutnya ya teman-teman. She sleep quietly. She sleeps quietly. Artinya apa teman-teman? Artinya dia tidur dengan tenang atau dengan tenang ya. She sleeps quietly. Oke, contoh selanjutnya teman-teman. Sally plays basketball. Saya ulangi lagi. Sally plays basketball. Artinya apa? Sally bermain bola basket. Oke, contoh selanjutnya teman-teman. He throws the ball. Saya ulang lagi, he throws the ball. Artinya dia melempar bola. Oke, contoh selanjutnya teman-teman. She shouts out. She shout out. She shout out. Artinya apa? Dia berteriak ya. Oke teman, untuk contoh selanjutnya kalian bisa melihat gambarnya kan. They cry, they cry, they cry. Artinya apa? Mereka menangis. Oke, contoh selanjutnya teman-teman, yaitu she ride a bike. She ride a bike. Artinya apa? Dia mengendarai sebuah sepeda teman-teman. Oke, contoh selanjutnya teman-teman, she sit down. She sit down. She sit down. Artinya apa? Dia duduk ya. Artinya dia duduk teman-teman. Oke, contoh selanjutnya lagi ya teman-teman ya. She stand up. She stand up. She stand up. Artinya apa? Dia berdiri teman-teman. Oke, the last example for me ya teman-teman. Ini ada kata they clap. They clap itu artinya apa? Mereka bertepuk tangan teman-teman. Saya ulangi lagi. They clap artinya apa? Mereka tepuk. Oke teman-teman, kalian sudah perfect teman-teman. Jadi kalian sudah, kalau kalian ulang-ulang apa yang saya
beritahu tadi, insya Allah teman nanti kemampuan bahasa Indonesia lebih baik. Oke, saya ucapkan fix teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk dukungan dari kalian untuk channel saya ya, ya channel dari Andi Labs. Oke, dukungan dari kalian akan sangat membantu perkembangan dari channel saya ya teman-teman. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak.